Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, ketujuh Tower, dan terakhir MTEL. Langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup menguat 2,6% ke harga 5.900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga terlihat ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT kemana arahnya? Karena dia mantul dari area 5.500 itu area supportnya dan juga neckline, dan kemungkinan juga ISAT masih akan konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Belum saatnya karena ISG juga belum bagus, belum kondusif, masih volatil dan masih potensi untuk turun. Dan sekarang ISAT itu di area resistennya yang akan diuji 6.000 ya. Nih area ini yang akan diuji oleh ISAT, dan kalau gagal ISAT akan masih konsolidasi. Range-nya 5.500 sampai 6.000 karena dia naik turunnya itu 10% atau sekitar 500 poin. Jadi seperti itu untuk ISAT. Volume juga meningkat dan ya ada berpeluang dia akan uji resistennya 6.000. Untuk naik lebih tinggi belum pasti ya. Cuman harga sekarang itu resiko udah tinggi karena jauh dari supportnya 5.500, bahkan bisa false breakout. Yang penting kalau Bapak Ibu nekat beli dan feelingnya kuat ISAT naik, out aja kalau dijebol 5.800. Bisa seperti itu. Ya, untuk ISAT padahal sudah bagus uptrend, tapi ternyata udah berapa kali gagal lewat 7.200 dan akhirnya jeblok ya. Ya, seperti itulah market ya. Kalau dia naik tinggi ya pasti akan ada turun yang tajam juga. Ini kan 3 candle aja dia naik, habis itu dibantai turun lagi. Ya, kalau ada yang beli dari atas sini udah nyangkut dalam kan 18%. Kalau dia balik ke atas harus cari profit 23%. Dengan kondisi ISG seperti ini agak berat untuk ISAT naik ke atas. Ya, itu gunanya disiplin dengan cut loss ya. Cut aja dulu kalau misalnya beli di 7.200, kalaupun harus cut loss di 6.900 itu sekitar 4% lebih, ya udah cut aja daripada tadi 18%. Kalau ternyata habis di cut di support dan dia mantul, ya udah, biasanya tetep yang itu seperti itu tuh jarang terjadi. Mungkin 1-2 iya bener bisa mantul, tapi keseringannya turun lebih dalam. Bapak Ibu tuh harus hitung juga risk rewardnya. Kira-kira probabilitasnya mana? Biasanya jebol support tuh mantul nggak? Keseringan mantul nggak? Nah, kalau sering yang nggak mantul, ya cut aja, nggak masalah. Dalam trading itu memang paling utama ya harus selamatkan aset. Kalau di luar skenario cut dulu, nanti buyback di bawah. Bisa seperti ini. Ini kan dia beberapa kali nih ARB. Ya udah, kalau lagi ARB dihindari nih. Sempat bangun dia dari ARB, bangun lumayan nih profit di tanggal 11 Maret. Bapak Ibu lihat aja di supportnya 5.800 atau 6.000 beli, sempat naik tuh ke 6.250 kan lumayan. Pokoknya memang profit sekarang tuh nggak bisa besar, di 2-5%. Maksimal sekarang itu 5% udah bagus di sub big cap LQ45 ya dalam satu hari. Kalau dalam satu hari Bapak Ibu beli di support dan sudah profit 3%, kalau saya realisasikan aja dengan kondisi market seperti ini, atau lihat kondisi chart sahamnya bagus nggak. Kalau masih bagus ya bisa di hold, kalau nggak ya tetap pasang auto stop loss profit di 1%. Kalau saya seperti itu. Kalau udah profit di 3%, kalau misalnya dia aman aja bergerak di atas 3%, coba untuk ke 4-5%, saya biasanya pasang auto stop loss di 1%. Buruk-buruknya kalau dia balik arah udah KTP 1%, ya lumayan lah 1,5% ya, daripada di bawah BP bahkan bisa floating loss ya. Tapi apakah harus sama seperti itu? Enggak ya, tergantung kenyamanan Bapak Ibu dalam trading. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua ada Excel yang ditutup menguat 2,15% ke harga 2.850. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal dengan kondisi seperti ini, Excel setelah 2 kali uji trend, downtrendnya gagal dan dia turun, dan turunnya juga cukup dalam ya, karena memang sebelumnya dia naik tinggi ya. Karakter Excel memang seperti itu. Kalau sudah naik tinggi beberapa candle, bisa 2-3 candle, pasti ada balasannya itu. Kadang pelan-pelan atau langsung tajam. Dan kebetulan Excel ini mantul dari area supportnya 2.800 ya. Itu neckline juga. Gimana kondisi sekarang? Ya aman, asal jangan balik lagi ke bawah 2.800 dengan target kenaikan
kenaikannya mentok ini 2.900 sampai 3.000 ini aja. Kemungkinan dia konsol di atas ini. Jadi minggu depan tuh ada peluang naik ya, karena volume juga meningkat. Memang MACD-nya sangat tajam mengarah ke bawah, market di bawah 0 juga makin dalam. Ya kuncinya jangan jebol 2.800. Jadi cut loss-nya pun kalau baru mau beli dan feelingnya kayaknya Excel nih naik minggu depan Selasa, ya udah cut aja kalau dia jebol 2780 area neckline-nya ini, karena bisa berpotensi ke bawah lagi. Tapi kondisi seperti ini kemungkinan tetap ada rebound ya untuk Excel. Uji resisten 2900 sampai 3000. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, dia memang sudah menjebol golden ratio-nya 0,018 di 2860 ya. Ada peluang untuk naik karena baru satu candle ya. Kalau dia naik itu bagus ya, volume juga meningkat ya. Jadi untuk Excel kemungkinan masih lanjut naik, tapi naik-naik terbatas akan uji 2900 sampai 3000 dan habis itu turun lagi dan konsol. Sepertinya seperti itu untuk pergerakan Excel. Ya, Excel kalau ditarik trennya dari Maret 2020 ya, 2 tahun yang lalu dia ini kondisinya masih uptrend. Cuman perlu hati-hati nih. Dia ada pola membentuk resistance wedge ya. Kalau sampai jebol 2600, patah trennya turun dalam 1600. Itu kalau ISG crash. Kalau ISG udah mentok di 6500 dan tektokan aja 6500, 6800 area itu dia bergerak ya. Excel akan bergerak di area ini juga. Mentok-mentok paling ya kalaupun buruk 2600 dan lebih bagus lagi kalau dia turun terus mantul ke atas, itu range-nya bisa cukup lebar pergerakannya untuk Excel. Jadi apakah masih menarik untuk Excel? Kalau dilihat candle mingguannya volumenya juga turun, koreksi kecil ya. Harusnya ada candle hijau satu di minggu depan. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang ditutup di harga 4.260, terkoreksi 0,93%. Kalau dilihat transaksi asing Jumat kemarin itu net sell cukup besar ya. Di Jumat kemarin asing net sell 256 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TLKM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TLKM juga sudah jebol 4.400 dan gagal lewat. Jadi dengan kondisi seperti ini TLKM itu akan konsolidasi. Nah, konsolidasi rawan juga jebol support. Tapi yang penting ISG nggak jebol 6.500 aman. Selama ISG di atas 6.500 sampai 6.800 pergerakannya, Telkom sama pergerakannya 4.180, 4.200 itu support dan resistennya 4.400, dan kalau mampu naik sampai 4.700 ya itu area ini pergerakan Telkom untuk Mei. Ya, tapi kalau saya lihat ya bisa di area ini aja 4.200 sampai 4.450 pergerak di area ini. Yang penting tadi ISG nggak jebol 6.500. Kalau jebol juga Telkom 4.200 supportnya itu. Kalau trennya sudah patah dan dia bisa membuat swing low-nya di area ini ya. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, kalau dari swing sebelumnya ini ya, dia ya 4000 inilah golden ratio-nya 4050, tapi harusnya tetap dijaga 4200-nya. Dia bisa ke 4100, 4000 tuh kalau ISG jebol 6500. Jadi seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang ditutup menguat 5,63% ke harga 75. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend malah ada akumulasi yang cukup signifikan ya oleh AIYUSH yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend mantul lagi dari supportnya 74, 73 itu sempat jebol tapi kemudian ditarik naik. Berarti aman ya. Uptrendnya garis miring ini gagal. Tapi ada indikasi bisa double bottom untuk Friend-nya. Tapi itu baru indikasi, jangan lalu oh ini pasti double bottom beli. Kalau jebol ini 70 ya exit, jadi tahan karena akan turun lebih dalam. Tapi ini kayaknya karena membentuk candle bullish engulfing berarti reject nih. Jadi aman. Kalau sampai dia jebol lagi nggak usah tunggu 70. Pokoknya tutup di bawah 74, tutup di 73, 72 exit aja. Kalau saya nggak mau nunggu sampai 70. Jadi cut loss-nya sekitar ya 4 sampai 5%. Ya itu ideal. Kalau untuk cut loss swing trade, kalau untuk scalping kan cut loss-nya itu mentok 3%, nggak boleh lebih ya. Bahkan bisa cuman BEP aja udah cut aja. Kalau dilihat nggak bisa naik untuk scalping, ya cut di BEP, bisa seperti itu ya. Kalau sampai 5% untuk cut loss scalping itu terlalu dalam, nggak ideal ya. Harusnya maksimal 3%. Kalau untuk swing trade ya 5% itu masih ideal cut loss. 3% juga bisa ya. Tapi ya harusnya 5% itu masih aman lah untuk cut loss. Jadi seperti itu ya. Kalau mau beli 75 ya bisa cut loss di 73, 72. Udah situ. Dengan target kemana? 80 sampai 84. Itu aja ya. Karena Friend juga diakumulasi ya. Kita lihat AIYU kalau dilihat dari semingguannya juga
ya memang ada yang distribusi tapi yang akumulasi jauh lebih besar. Jadi apakah menarik untuk friend? Menarik ya. Ada peluang untuk lanjut karena dia membentuk candle bullish angle pink. Jadi seperti itu. Untuk friend langsung saja ke saham kelima. Ada ERA yang ditutup di harga 498 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ERA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kondisi ERA udah di area kritikalnya ya, di neckline-nya, dan ya ini bisa pola Pauline wedge dan ini bisa juga pola cup and handle. Dia sudah membentuk 2 lower high dan 2 lower low ya. Ya kalau mau aman harusnya bertahan di atas 480 maksimal dia turun 480 jebol itu. Kalau baru beli di harga sekarang cut loss dulu. Targetnya kemana untuk ERA kan udah beberapa kali reject. Target kenaikannya 530 525. Dia akan uji neckline-nya ini area ini ya. So, resistennya pas kebetulan di situ ada EMA 20. Jadi kalau dihitung risk reward seperti ini juga bisa ya. Pokoknya kalau dia jebol 480 jual aja. Bisa di 474 atau 470 ya. Itu sekitar 4-5% target profit, 5% risk reward-nya 1:1 dan ya kalau mau 1:2 tarik langsung ke 590, 580. Bisa seperti ini juga. Lumayan kan? 1:4. Nggak usah situ deh. Dia downtrend ini aja diuji dulu. Nih area ini ya 1:3, 1:4 lumayan tuh ya. Pokoknya kalau dijebol 480 exit aja untuk ERA. Apakah bisa spekulasi baik dengan kondisi seperti ini? Ya kalau dilihat dia reject terus support, ya nekat aja kalau mau. Tapi disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Kalau dilihat candle mingguannya untuk ERA juga volumenya besar ya. Saat turun, ya harusnya ini bertahan area demand-nya 480, 490, 500. Jadi seperti itu. Untuk ERA, langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang ditutup menguat tipis 1,02% ke harga 2.970. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Seminggu kemarin juga jual terus ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, malah ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik sudah jebol 3.000 dengan kondisi seperti ini karena dia terus membentuk candle rejection. Selasa atau Rabu minggu depan harus kembali ke atas 3.000. Kalau enggak ya udah jelek teknikalnya ya, potensi akan turun dulu sampai 2.800. Karena dilihat nih volume makin meningkat dan sahamnya nggak turun-turun, cuma naik turun ya, satu candle hijau, satu candle merah, berarti kan nggak mau dibawa turun dan juga ada rejection. Analisanya ya sepertinya ada yang akumulasi, ada yang beli tuh. Tinggal nunggu momentum. Kalau ISG bagus hari Selasa rebound tuh. Potensi tetap tutup bisa di atas 3.000 untuk Tebik. Jadi seperti itu. Untuk Tebik langsung saja ke saham ke-7. Ada Tower yang ditutup menguat 2,05% ke harga 995. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Tower diakumulasi. Yang beli sedikit aja brokernya tapi nilainya banyak yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower sempat jebol. Saya juga sudah cut loss kemarin beli di 1020, 1030 dan cut loss karena memang jebol support. Jadi nggak saya perhatikan lagi karena memang downtrend ya, dan ini terlihat dia gagal ya. Kuncinya kondisi seperti ini, Tower harus rebound minggu depan dan harus breakout lagi 1020 ya. Jadi minggu depan itu harus sudah bergerak di atas 1020 dan nggak boleh lagi turun di bawah 1000, berarti aman. Kalau dia kembali turun di bawah 1000 rawan pola dead cat bond. Jadi seperti itu. Untuk Tower langsung saja ke saham terakhir. Ada MTEL yang ditutup terkoreksi 2,0% ke harga 735. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MTEL ada distribusi walaupun ada satu broker akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Ini trade plan saya waktu itu ya cut loss saja. Berarti gagal, dia melewati area resisten 770 ya. Ya udah cut loss dulu aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum cut loss, misalnya besok dia turun lagi hari Selasa, udah cut loss aja. Kecuali dia hari Selasa itu kembali ke atas 750, itu aman. Kalau dia besok membuat low baru di 730, 725, ya udah lanjut turun tuh. Jangan diharap-harap kecuali Bapak Ibu siap simpen setahun atau 2 tahun ke depan ya. Jadi seperti itu. Untuk MTEL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading di bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak
Bapak Ibu yang mau nonton video rekaman kelas swing trade Borneo Trader, bisa DM aja Instagram Borneo Trader, nanti dijoinkan di grup Facebook dan grupnya berbayar. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.